Shalom saudara sekalian, kita kembali mengikuti Anda Bertanya Alkitab Menjawab episode 453. Dari pria usia 54 tahun sudah menikah dan dikaruniai 3 anak dan istri juga sehat baik ya. Salam Pak Pendeta Eras yang sangat kami kasihi. Puji Tuhan, saya sangat berterima kasih atas jawaban Bapak pada Abam 418 yang lalu. Saya bukan jemaat Bapak. Saat ini, Pak, sekitar tahun 1997 hingga 1999, saya jemaat sebuah gereja dan sekarang pindah ke Riau tahun 1999. Saya menemukan YouTube Bapak sekitar 6 bulan ini dan sekarang ini. Khotbah, Abam, dan lagu-lagu Bapak yang saya putar di mobil ketika saya sedang berkendara. Dan kadang kala saya mengeluarkan air mata di mobil dan berseru menyembah Bapak di surga. Saya menikmati kehadiran Tuhan di dalam mobil dan seolah-olah Bapak di surga menegaskan kasih-Nya kepada saya dan mengajar ulang kepada saya dan membuat terasa live khotbah yang Bapak sampaikan serta lagu-lagu yang saya dengar. Puji Tuhan. Saat ini nama Pak Eras selalu saya sebut setiap pagi pada doa pribadi saya yang meskipun kadang terburu karena harus segera bergegas ke kantor. Doa saya kiranya Bapak Pendeta Eras tetap dalam kasih pemeliharaan Bapak di surga. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas kesediaan Bapak membuka ruang bertanya via Abam, karena sebagai umat percaya seperti saya ada kalanya memiliki pertanyaan yang muncul ketika sedang membaca Alkitab. Jika mau bertanya kepada gembala ada rasa enggan apabila misalnya pertanyaan itu tidak bisa dijawab dan sepertinya membuat rasa malu. Atau seolah-olah sebagai jemaat ada enggan bila nanti dianggap sedang menguji gembalanya. Padahal saya sungguh-sungguh ingin bertanya. Ini mungkin hanya perasaan saya saja dan bisa salah, Pak. Sebagai ayah dari 3 anak, saya kadangkala mendapat pertanyaan seputar ayat Alkitab dari anak-anak saya yang tidak bisa saya jawab. Hingga akhirnya belakangan ini pernah saya sampaikan kepada anak saya. Tulis aja pertanyaanmu, sampaikan kepada Pak Pendeta Eras di Abam. Hehehe. Begitulah sekarang jurus saya yang saya sampaikan kepada anak saya. Apabila saya tidak bisa menjawab pertanyaan anak-anak saya, Pak. Anak saya putri usia 26 tahun sebagai guru. Yang kedua putri sebagai karyawati dan pria 12 tahun sebagai mahasiswa, umur 21 tahun ya yang mahasiswa. Sekarang mohon izin bertanya 2 hal, Pak. Pertama, pada 1 Yohanes 5 ayat 16 dikatakan ada dosa yang mendatangkan maut. Pertanyaannya, apakah maksud ayat ini secara khusus, Pak? Kenapa tidak bisa didoakan dosa apa yang mendatangkan maut? Apakah ketika kita melakukan dosa yang mendatangkan maut itu, orang itu langsung dijemput maut sehingga tidak sempat didoakan? Oke. Dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang tidak diselesaikan. Artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dosa dan tidak menyelesaikan dosa itu, tidak mengakuinya dan tidak minta ampun, itu akan mendatangkan maut. Maut di sini artinya terpisah dari Allah. Tentu masuk neraka. Nah, untuk memahami dosa kita harus melihat 2 hal, 2 dimensi. Dimensi pertama, dosa dalam arti perbuatan yang sudah, sedang dan bisa dilakukan. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu menebus semua dosa kita. Artinya kelakuan salah yang kita lakukan. Itu artinya. Nah, pengertian dosa yang kedua, aspek yang kedua dari dosa adalah kodrat, natur. Nah, ini yang harus diselesaikan. Seseorang bisa mencuri karena punya kodrat mencuri.
Dia bisa berbuat dosa, mencuri misalnya. Dia minta ampun, Tuhan mengampuni. Ya. Tetapi kodrat dosa mencuri, keinginan mencuri, itu yang harus diselesaikan. Kalau tidak, nanti bisa mencuri lagi. Kalau suatu hari mencuri lagi, aduh, memang kodrat dosanya belum mati. Harus selesaikan kodrat dosa. Ada orang berzina karena satu lain hal, jauh dari istri, ribut dengan istri, misalnya bisa melakukan perzinahan. Itu dosa. Tuhan mau mengampuni, harus diakui dan minta ampun. Tetapi kodrat dosa, keinginan berzina itu belum hilang. Dia bisa berbuat lagi nanti kalau ada kesempatan. Harus dimatikan supaya kalau ada kesempatan dia tetap tidak berbuat dosa. Nah, kalau seseorang masih punya kodrat dosa, bayangkan nanti surga ada orang mencuri, masih berzina dan lain sebagainya. Orang-orang yang masih memiliki kodrat dosa ini tidak mungkin masuk surga. Mendatangkan maut. Ini dosa yang tidak bisa diampuni. Karena memang tidak diselesaikan. Jadi dosa yang diakui, ya, lalu minta ampun, Tuhan ampuni. Tetapi kodrat dosanya harus diselesaikan. Lewat proses tentunya. Penggembalaan, lewat pemberitaan firman Tuhan, penyangkalan diri. Ya, ini seseorang akan lepas dari kodrat dosa. Di Truth ID saya sering mengkhotbahkan hal ini. Ya. Ini dosa yang mendatangkan maut. Dan orang yang masih memiliki kodrat dosa, itu orang yang berarti tidak menyelesaikan dosanya. Oke. Kedua, pada Matius 7 ayat 22 disebutkan ada orang yang bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan Yesus. Bagaimana bisa terjadi mujizat oleh orang yang tidak dikenal? Bukanlah Allah sendiri yang memakai orang itu melakukan mujizat. Ini maksudnya bukan orang yang tidak, maksud saya orang-orang ini orang-orang yang mengenal Yesus, yang menyebut Yesus Tuhan, ya. Apa kuasa Allah tetap bekerja melalui orang-orang yang jahat, yang tidak dikenal Tuhan? Apakah ada kondisi di mana orang itu dipakai Tuhan tapi tidak dikenal Tuhan dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan? Nah, ini penting. Karunia tidak menentukan kedewasaan. Dalam praktek saya mengalami, saya melihat orang-orang yang mengadakan mujizat dalam pelayanan, tetapi dia belum menyelesaikan karakter dosa di dalam dirinya. Jadi kalau karunia roh itu bisa diberikan sementara waktu. Nah, orang-orang yang pernah membuat mujizat ini tidak akan terus membuat mujizat. Ketika Tuhan memberi peringatan dia tetap hidup dalam dosa, dia akan pasti tidak akan membuat mujizat lagi. Tapi pernah membuat mujizat. Jadi ketika dia berkata kepada Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat, mengusir setan dan lain-lain, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ya, tidak kenal kamu itu di dalam bahasa aslinya tidak ginosko kamu, tidak menikmati kamu. Kata ginosko itu artinya no, tahu. Ini sama dengan kata yada dalam bahasa Ibrani. Kalau Anda membaca Kejadian 4 ayat 1 tertulis Adam bersetubuh dengan Hawa. Kata bersetubuh itu yada. Maka dalam bahasa Inggris ditulis Adam knew Eve. Adam tahu Hawa. Itu bersetubuh. Jadi ketika Tuhan berkata aku tidak kenal kamu, itu artinya aku tidak menikmati kamu. Bukan tidak mengenal dalam arti mengetahui siapa dia, tapi tidak menikmati. Jadi sangat berpotensi, ada berpotensi maksudnya. Orang yang sudah mengusir setan, mengadakan mujizat, bernubuat itu tidak dapat dinikmati Tuhan. Sebab hidupnya tidak sesuai dengan kekudusan Allah. Dan Anda pasti pernah ketemu
orang yang sudah mengadakan mujizat, tapi kenapa kelakuannya begitu? Ya, karunia roh tidak menentukan kedewasaan rohani, tapi buah roh menentukan kedewasaan rohani. Nah, ini jawaban saya, puji Tuhan. Yang kedua, Salam Pak Pendeta Erastus, saya gembala jemaat dari salah satu gereja di Sumatera. Usia 25 tahun. Saya merintis pelayanan sudah 2 tahun, namun kurang maksimal secara kuantitas. Dikarenakan saya menolak budaya atau adat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga banyak orang yang tidak suka karena mereka sudah nyaman dengan budaya atau adat yang berlaku. Pertanyaan saya, bagaimana cara yang efektif untuk perintisan di tengah-tengah keadaan yang demikian? Oke bro, kamu pelayan Tuhan. Budaya tidak selalu kafir dalam arti bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Kita dapat membaca dalam Roma pasal 2, 12-15 bahwa Tuhan menulis hukumnya di dalam hati manusia. Ini sebenarnya artinya mewariskan pengertian mengenai salah dan benar, baik dan jahat di dalam hati manusia dimanapun manusia itu berada. Dari hal itu manusia bisa membangun budaya. Jadi ada budaya yang memang murni, ya, bicara mengenai etika kehidupan yang baik. Tetapi ada budaya yang memiliki keterkaitan dengan okultisme. Yang ini yang mestinya dihindari. Atau kalaupun ada unsur-unsur okultismenya, unsur-unsur kekafirannya harus dibuang. Jadi kita, kamu, bro, harus cerdas dan bijak. Misalnya dulu ada orang-orang Batak yang bertobat, lalu ulos dibakar. Nah ini tidak bijaksana. Mangulosi itu dianggap kafir. Saya dimangulosi, saudara. Yang penting bagaimana mengisi baru budaya itu, bukan membuangnya. Kalau Anda mau makan lalu ada 2-3 butir batu atau kerikil, yang dibuang kan batunya, bukan seluruh piring nasi dibuang. Minta hikmat Tuhan. Ingat firman Tuhan, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Selamat berjuang bro, Tuhan menyertai Anda. Jangan lupa ikuti terus Truth ID, berdoa bersama saya, dan bertumbuh di dalam kebenaran. Kalau jemaatmu belum bertumbuh secara kuantitas, tidak apa-apa, bertahan. Ikuti kebenaran yang saya sampaikan, yang pilarnya kesucian hidup, langit baru, bumi baru, dan tanggung jawab hidup. Memaksimalkan potensi. Berdiri di atas kebenaran Alkitab, tidak mungkin gerejamu tidak diisi orang. Tuhan pasti mengirim orang-orang yang memang dipersiapkan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Selamat berjuang. Dari wanita usia 35 tahun, 2 orang anak. Salam Pak, yang mau saya tanyakan, saya mempunyai seorang adik perempuan yang mualaf kurang lebih 14 tahun yang lalu. Karena menikah dengan suaminya. Mereka menikah karena adik saya hamil. Pertama-tama orang tua saya tidak setuju, tapi dia kasihan lihat adik saya dan mengizinkan mereka menikah, tetapi tidak menghadiri pernikahannya. 2 tahun setelah pernikahannya, adik saya baru berani datang lagi ke rumah, tetapi tidak ikut suaminya, hanya dia dan anaknya. Sebelum saya teruskan, saya ingatkan kalau ada keluargamu yang hamil di luar nikah, tidak harus dinikahkan. Ingat, biar saja hamil diambil anaknya. Kalau dipaksakan nikah, bahaya. Memang ini tidak mutlak. Artinya lihat suami, lihat pasangannya. Tetapi tidak harus. Pemaksaan menikah karena hamil berakibat lebih buruk. Ya, harus lihat konteks, lihat situasinya ya. Tapi tidak harus. Biasanya kalau anak sudah hamil ya udah harus nikah, tidak harus. Singkat ceritanya, suaminya akhirnya datang juga ke rumah orang tua saya, dan semenjak 2 tahun lalu hubungan kami baik-baik saja. Malahan anaknya dititip
dititipin ke orang tua saya kalau mereka bekerja dan dijemput malam hari. Orang tua saya merawat cucunya mulai dari sarapan sampai malam hingga dijemput adik saya. Semua berjalan baik-baik saja, Pak. Saya kasihan setiap kali saudaranya bertanya kepada orang tua saya mengenai putrinya yang mualaf. Pernah ibu saya cerita dia membalas pertanyaan orang yang menanyakan perasaannya dengan mengatakan, mana ada orang tua yang mau anaknya mualaf. Dia bercerita ke saya tahun lalu, saya sedih, Pak. Saya kira mereka baik-baik saja, ternyata mungkin selama ini mereka membuang ego mereka ya, Pak. Hubungan adik saya sampai saat ini baik-baik saja yang kami lihat karena tidak mengeluh sedikit pun. Ternyata akhir-akhir ini kami tahu bahwa suaminya seperti terjerat narkoba. Cuma kami belum pernah melihat langsung, hanya dari teman sekerjanya. Saya mau tanyakan, Pak, apakah adik saya kena guna-guna? Karena banyak saudara dekat yang bilang seperti itu. Sudah lama sih, Pak, bilang seperti itu, cuma orang tua saya tidak percaya. Yang mau saya tanyakan, apakah adik saya ini memang kena guna-guna ya, Pak? Dan apakah perlu kami mengikut saran saudara yang menyuruhnya meminum air comberan? Bukankah itu menduakan Tuhan ya, Pak? Mohon hikmatnya. Yang pertama, cinta itu bisa membuat orang seperti diguna-guna. Apalagi cinta pertama. Lagi pula orang karena adikmu nonton film atau karena pengaruh lingkungan ingin coba-coba. Begitu tersentuh libidonya, dia menjadi tidak sehat, tidak waras lagi akalnya. Sehingga terjadi kehamilan. Dalam pengalaman saya mengembalakan jemaat, anak jemaat yang jatuh cinta, itu seperti orang diguna-guna padahal tidak. Cinta itu bisa membuat orang berubah. Nah, tapi saya tidak mengatakan ia tidak diguna-guna, bisa saja. Tetapi jangan sekali-kali melibatkan kuasa kegelapan. Ini benar-benar akan menghancurkan hidup. Bisa didoakan dan Tuhan pasti menolong. Ya, jadi didoakan saja. Cari pendeta untuk mendoakan. Waktu saya baca ini, dimulai tadi, saya kan ini belum membaca sebelumnya. Saya belum membaca semua pertanyaan, semua saya baca spontan. Waktu awal saya membaca, saya sudah berkata dalam hati, pasti ada yang salah dalam pria ini. Ternyata bisa. Ya, walaupun belum tentu, menurut saya ada yang salah. Oke, doakan saja masalah ini. Puji Tuhan kalau cucu bisa dititipin ke orang tua, karena bisa diajarkan kebenaran Injil. Dan itu akan melekat, membekas kuat pada anak-anak yang dititipkan. Diajari berdoa, cerita tentang Yesus dan lain-lain. Dan saya beritahu, ya, mungkin tidak lama lagi ada kejadian ya dalam hidup adikmu ini. Ya, perhatikan ucapan saya. Sekarang dari laki-laki usia 23 tahun belum menikah, swasta. Salam, Pak. Berkat khotbah yang sering saya dengar sangat mengubah karakter saya. Pada kesempatan ini saya mau cerita mengenai pergumulan yang saya alami saat ini, Pak. Ini berkaitan dengan hubungan percintaan saya, Pak. Saya sebelum mendengar dan mengerti firman Tuhan, saya amatlah acuh akan nasihat yang saya dengar. Nah, singkat cerita, saya waktu pas sekolah kira-kira umur 18 tahun, saya berpacaran dengan orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan, beda agama. Dan hubungan tersebut berlanjut sampai sekarang, Pak. Banyak problema yang kami lalui sehingga kami berdua bisa bertahan hubungan sampai sekarang. Memang saya baru sadar sekarang bahwa saya melawan Tuhan dengan pacaran beda iman. Cuman karena dia meyakinkan saya mau ikut dengan saya dengan pindah agama, saya bertahan sampai sekarang. Cuman dalam hati saya ngerasa mengganjal. Dan saya terus bertanya-tanya apakah dia memang benar mau ikut atau cuman karena cinta saja. Pernah kami mau putus, cuman karena saya telah merusak kegadisannya waktu berpacaran, sehingga pas saya ingin putus selalu dia bahas mengenai masalah hubungan seks yang pernah kami lakukan. Saya juga menyesal telah melakukan itu.
Dan saya juga jika mau putus dengan dia merasa bersalah karena saya kegadisannya hilang. Dan itu terus yang ada di benak saya, Pak. Saya minta pencerahan dari Bapak apa yang harus saya lakukan dengan hubungan kami ini, Pak. Apakah saya harus putus atau tetap bertahan? Dan jika pun putus, saya ngerasa sangatlah bersalah karena hal yang telah saya lakukan. Saya juga bertahan karena sikap tanggung jawab saya karena telah merusak dia. Tolong nasihatnya. Yang pertama soal hubungan. Kamu boleh merasa bersalah dengan kuat kalau kamu memperkosa dia. Kamu perkosa dia enggak? Kamu kasih obat, lalu dia tertidur, kamu perkosa. Tapi kalau suka sama suka, kamu juga harus berpikir logis bahwa itu dilakukan bersama, tidak satu pihak. Bagus kamu merasa bersalah. Ini sikap yang jantan namanya. Tetapi hubungan pernikahan haruslah diperhatikan serius. Jangan karena kamu telah melakukan hubungan badan, kamu harus menikah dengan dia. Saya tidak menyuruh kamu putus atau tidak mengajari kamu tidak bertanggung jawab. Tetapi memiliki pasangan hidup yang seiman, itu harga mati. Maka kamu harus bimbing dia sejak sekarang. Sejak sekarang. Jangan nunggu nanti nikah baru masuk Kristen. Sejak sekarang. Kamu harus membuktikan dia percaya kepada Yesus. Lalu yang ketiga, ini penting sekali. Kamu harus dengar. Perkawinan yang didorong oleh perasaan seperti yang kau miliki karena sudah memiliki hubungan badan, mau tidak mau nikah, itu perkawinan yang jauh sangat tidak sehat. Kecuali kamu benar-benar hari ini masih sangat mencintai dia, sebaliknya dia juga sama kamu. Tetapi dari tulisan kamu aku tahu kamu sudah mulai hambar. Kamu sudah berusaha beberapa kali memutuskan hubungan hanya karena kamu tidak mau, namamu cemar, kamu dijelek-jelekin, atau dan lain sebagainya. Berdoa minta petunjuk Tuhan dan lakukan apa yang tadi saya lakukan. Saya tidak suruh kamu membuang, menceraikan dia dan tidak bertanggung jawab, tapi ajak dia untuk beriman dengan sungguh-sungguh. Itu yang penting. Itu harga mati. Lalu saya ingatkan bahwa hubungan badan kamu dengan dia tidak sepihak. Supaya kamu tidak terlalu merasa bersalah. Walaupun tentu ini sikap gentle, jantan, karena kamu bisa memiliki sikap tanggung jawab seperti itu. Itu bagus. Nah, ini jawaban saya untuk kamu. Saya tidak berani berkata lebih vulgar, tapi pasti Roh Kudus akan pimpin kamu bagaimana kamu bersikap. Ya, oke. Ya, kasihan juga wanita ini, betul. Tetapi ingat bahwa kamu melakukan hubungan itu tidak sendiri, kamu bersama, ya. Lalu yang perlu kamu ketahui bahwa menikah dengan orang seiman itu harga mati. Oke. Pertanyaan berikut, laki-laki usia 27 tahun, karyawan swasta, belum menikah. Apa sebenarnya dukun itu lebih berkuasa dari Tuhan? Ya tentu tidaklah, saudara. Kenapa Tuhan berikan saya di titik rendah seperti ini? Maksudnya apa ini? Saya nggak kuat disantet seperti ini secara nggak langsung. Saya berhak menentukan pilihan hidup saya tanpa harus ada campur tangan dukun untuk menanggung hidup saya. Apalagi sampai ingin membunuh saya di sini. Di mana kalian, Pak? Apa kalian sebenarnya ikut berperang rohani untuk menang melawan dukun beserta yang di atas dukun itu agar mereka kalah besar ketika menyantet hidup saya? Saya tidak perlu memperkenalkan diri saya sama Bapak secara panjang lebar, tapi saya pikir banyak penginjil api di Indonesia udah mengenalin saya di sini. Tapi jujur, saya nggak ingin sombong dan lupa diri atas apa yang Tuhan berikan ke dalam hidup saya sampai detik ini. Saya butuh doa dari Bapak agar saya kuat menghadapi santet ini. Oke. Saudara merasa mendapat santet atau memang benar-benar disantet? Saudara perlu pelayanan pelepasan, ya. Konseling dulu
supaya tahu duduk perkaranya, apakah benar-benar santet atau karena faktor lain. Baru Anda didoakan. Percayalah bahwa kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Ya, kiranya Tuhan menolong. Bapa di dalam surga, tolonglah pria ini. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, tolonglah pria ini, Bapa. Amin. Dari pria, sekarang pertanyaan terakhir ya. Salam Pak Pendeta, izinkan saya bertanya agar saya tahu kebenarannya. Saya sudah kecanduan onani mulai dari SD atau SMP, tapi sekarang saya rindu untuk berhenti karena saya tahu ini tidak benar dan tidak kudus. Tetapi ketika saya berhenti onani selama 2 minggu, sesekali telur atau kelamin saya sakit sekali, nyeri dan kencing saya berbau busuk menyengat. Saya sebelumnya sudah ke dokter, tidak membuahkan hasil, masih seperti ini. Saya cari dokter di internet, mereka menyarankan untuk onani. Jadi satu-satunya cara adalah kembali onani dengan tujuan demi kesehatan saya. Saya baru dengar kasus ini. Tidak onani, lalu sesekali telur atau alat kelaminnya nyeri lalu berbau busuk. Saya baru dengar. Datanglah ke dokter kulit dan kelamin, bukan satu tempat, di beberapa tempat. Ya, pasti ada sesuatu. Ya, saya tidak tahu berapa umur Anda. Pernah nggak Anda misalnya buang air kecil di satu toilet, lalu itu juga bisa orang kena penyakit kelamin. Atau pernah hubungan badan dengan seorang yang punya penyakit kelamin. Itu bisa penyakit atau faktor lain. Misalnya ada yang lecet di bagian alat kelamin itu. Nah, atau apa? Datanglah ke dokter. Tapi yang jelas orang yang melakukan onani itu orang yang tidak dewasa. Biasanya orang seperti ini kurang percaya diri dengan benar. Dan sebenarnya kalau bagi yang sudah umur, saya tidak tahu berapa umurmu, itu tidak pantas, tidak santun, ya. Mesti kita sadar ini tidak santun yang begini, ya, karena Tuhan tidak menciptakan alat reproduksi kita untuk cara-cara begitu. Nah, saya bersyukur kamu memiliki kesadaran ya untuk bertobat. Tekad yang kuat, itu yang pertama. 2, mendengar firman terus-menerus. 3, doa terus-menerus bersama kami dan doa pribadi. 4, bergaul dengan orang yang membuat kamu menjadi rohani, bukan membuat kamu rusak. 5, jangan nonton film atau tontonan apapun yang merangsang las atau libidomu, dan ini bisa merusak. Oke? Saya kira hanya itu yang saya bisa sampaikan. Demikianlah Abam episode ini, sampai berjumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.